Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Qala Allah ta'ala fi kitabih Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita Haji Yamin. Sebesar ibu ada Istri bukan ibu. iya istri Allah berikan kesehatan maksudnya jadi itu anak-anak yang pagi yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Izzuddin selaku Ketua TK Takbir Masjid Fatahillah dan seluruh jajaran pengurus, para ahli, para ulama, para asatidz, para mujahid, tokoh masyarakat, dan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan, kalau kita memperhatikan hampir dalam penanggalan Hijriah, setiap bulan itu pasti punya momentum tersendiri yang tujuannya untuk kita jadikan renungan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Misalnya saja bulan Maulid Rabiul Awwal mengingatkan kita akan peristiwa lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Muharram mengingatkan kita juga peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bulan Dzulhijjah mengingatkan kita peristiwa Idul Kurban. Bulan Ramadan mengingatkan kita peristiwa turunnya Al-Quran, termasuk bulan yang sekarang ini kita berada, yaitu bulan Rajab, bulan yang 14 abad yang lalu kita diingatkan ada sebuah peristiwa besar, peristiwa dahsyat, peristiwa maha agung, sampai-sampai Allah jarang menceritakan setiap peristiwa yang besar itu dimulai dengan kalimat subhanallah. Tapi untuk peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mengawali dalam ayat Al-Quran untuk menceritakan peristiwa ini dengan kata subhanallah. Orang-orang Arab seringkali ketika mengucapkan kata subhanallah sesuatu yang ajib, sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang terkadang sulit dinalar dengan logika berpikir kita manusia. Padahal banyak peristiwa-peristiwa dalam Quran yang luar biasa. Allah mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ini kan peristiwa luar biasa. Tapi Allah tidak menggunakan kalimat subhan. Allah juga ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang dibakar oleh api, sehingga kemudian tidak sedikit pun tubuhnya terbakar. Ini peristiwa ajib. Tapi Allah tidak menggunakan kata subhan.
Begitu juga cerita Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa seorang bapa karena kemuliaan yang diberikan Allah kepada Siti Maryam. Allah pun tidak menggunakan kalimat subhan. Tapi untuk peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mengawali kalimat ketika menceritakan Isra dan Mi'raj itu dengan kata Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Allah pertaruhkan kemahasuciannya hanya untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya seringkali kita dengar beberapa para ulama-ulama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini saking besarnya peristiwa ini sampai-sampai logika kita ini berhenti. Peristiwa ini gak bisa dilogikakan dengan logika intelektualitas kita manusia. Karena ini memang bukan ranah logika kita. Ini ranah logika kemahabesaran. Walaupun banyak orang sekarang ini mencoba menganalisis peristiwa-peristiwa ini berdasarkan logika, tapi tetap saja kita harus yakini bahwa peristiwa ini peristiwa yang sulit dilogikakan dengan logika intelektualitas. Ini hanya bisa dilogikakan dengan logika iman. Makanya pantas ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa ini kepada orang-orang Arab, itu orang-orang yang pakai logika ini menafikan Abu Jahal dan geng-gengnya itu. Ketika Rasul menceritakan bahwa beliau mengalami sebuah proses perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian menembus langit pertama, langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha, Rafrafil Akhtar. Ini orang-orang Arab gak bisa terima. Mana mungkin sepertiga malam dihabiskan waktu perjalanan dari Masjidil Haram sampai menembus langit ketujuh. Sehingga orang-orang Arab mengatakan, gila Muhammad ini. Karena yang dipakai mereka adalah logika berpikir manusia. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul menceritakan peristiwa ini, Abu Bakar sontak mengatakan, "Shaddaqta ya Muhammad." Engkau benar ya Muhammad. Kenapa Abu Bakar membenarkan? Karena yang dipakai Abu Bakar adalah logika kemahabesaran Allah yang disebut dengan ibadah. Jadi Allah memulai kalimat subhana sebenarnya ingin menceritakan kepada kita bahwa peristiwa ini peristiwa dahsyat yang kadang-kadang kita nggak akan mampu menembusnya dengan logika intelektualitas. Nggak ada makhluk di dunia ini, siapapun itu malaikat, yang bisa menembus 4 alam sekaligus. Nggak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Rasul itu menembus alam nasut, alam kemanusiaan. Setelah itu alam malakut, alam malaikat-malaikat yang diciptakan Allah. Baru kemudian alam jabarut, alam di mana Allah memberikan keistimewaan pada para malaikat-malaikat untuk menduduki tempat seperti ini. Jika semua alam Jabarut itu dihuni oleh malaikat kecuali makhluk-makhluk yang memang diistimewakan oleh Allah. Dari alam Jabarut lalu kemudian Rasul menembus alam lahut, alam ketuhanan. Alam yang gak ada satupun makhluk kecuali Rasulullah, itu pun karena izin Allah. Dan malaikat Jibril alaihissalam itu kan setia mendampingi Rasul. Dari mulai Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembus langit pertama, langit ketujuh sampai malaikat Jibril mendampingi. Tapi ketika Rasulullah kemudian mengajak untuk menembus Rafrafil Akhtar, alam lahut, alam ketuhanan, Jibril mengatakan, Muhammad, tidak ada satupun makhluk yang sanggup menembus. Jibril terhenti di langit ketujuh.
Gak bisa menembus alam ketuhanan. Kenapa? Karena itu ranahnya Allah. Jibril bilang, aku akan berkeping-keping hancur menghadapi kondisi seperti itu. Gak bisa. Makanya Rasulullah itu manusia yang secara khusus diciptakan oleh Allah yang mampu menembus 7 dimensi kehidupan manusia. Jadi kehidupan 7 dimensi kehidupan. Kita ini kan dimensi awal. Ada dimensi alam bumi. Orang-orang yang meninggal itu dimensinya dimensi kedua. Makanya mereka lebih tinggi dari kita. Makanya orang-orang yang sudah meninggal itu mereka bisa melihat kita karena dimensi mereka lebih tinggi. Makanya ketika Nabi menceritakan di dalam kitab Anadul Talibin, bahwa kata Nabi setiap ruh orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia itu mereka diizinkan oleh Allah mengunjungi sanak keluarganya yang ada di dunia. Baca di dalam kitab Anadul Talibin. Mereka diizinkan oleh Allah ruh orang-orang yang saleh. Ibu percaya kalau itu bisa melihat itu? Percaya. Ada sebuah penelitian yang gaib tapi kemudian menjadi sesuatu yang rasional. Ibu pernah baca buku Raymond? Buku Raymond judulnya Kehidupan Setelah Kematian. Life. Jadi kehidupan setelah kematian. Itu Raymond sebagai dokter yang banyak sekali mengurusi jenazah-jenazah orang-orang yang sudah wafat. Jadi berbagai macam kondisi orang dia tahu. Dan dia mendapat kepercayaan menjadi guru besar filsafat dalam dunia kedokteran. Jadi ternyata kedokteran itu kalau sudah mahir betul, itu memang biasa berpikir dan analisis. Beberapa minggu yang lalu, saya sudah cerita tentang kajian. Saya dipertemukan dengan spesialis dokter bedah jantung terkenal di Indonesia. Namanya begini Muhammad, karena pernah membuat tercengang-cengang orang-orang luar negeri ketika dia memberikan konsep tentang pemikiran-pemikiran dia dalam bidang bedah di bidang bypass. Saya kebetulan dipertemukan 2 kali saya ketemu dia karena rekomendasi seseorang. Di saya ngobrol rasa analisis beliau tentang jantung yang saya alami berbeda dengan dokter-dokter itu. Karena memang dia berdasarkan analisis profesional. Jadi nggak asal bicara ya. Ketika dia pahami satu keilmuan, dia telah telusuri. Nah, dokter Raymond begitu. Jadi ketika dalam forum perkuliahan ada mahasiswa tanya, dokter, izin saya bertanya. Dokter ini kan banyak menangani tentang kematian. Ada orang yang begini. Saya mau tanya, gimana kehidupan itu setelah kematian? Kalau jawaban Haji Amin, itu gaib itu urusan. Tapi dokter Raymond ini sebagai seorang profesor filsafat, dia tidak terhenti. Dia bilang itu jawaban saya akan saya jawab beberapa minggu yang next. Sebagai seorang yang bergelut dalam dunia ilmiah, maka pertanyaan itu harus betul-betul jawabannya ilmiah. Jadi hipotesa itu harus betul-betul dibuktikan dengan validitas yang kuat dari berdasarkan responden yang bertanya. Jadi betul, dokter Raymond itu
membuat sebuah penelitian dengan melibatkan 100 orang yang disebut dengan responden yang mereka pernah mengalami kematian. Ini nggak apa-apa, ini Islamnya jadi nyambung ke sini nggak apa-apa. Saya ini orang yang suka ngalor ngidul, lalu orang Betawi suka jalan ngalor ngidul itu. Jadi Raymond ini dia teliti 100 orang yang pernah mengalami kematian. Berarti mengalami kematian berarti dia hidup lagi dong. Iya. Itulah dalam perspektif medis disebut dengan kematian suri. Nah, dengar mati suri. Mati suri. Jadi mati yang dialami seseorang sebentar. 100 orang responden yang pernah mengalami kematian suri diteliti oleh Raymond. 86% mereka menjawab sama persis. Berarti kalau udah jawaban sama, berarti ini kan ilmiah. Ya, Profesor Dr. Baikuni itu kalau bilang ada sesuatu yang terulang 3 kali, itu jadi ilmiah. Nah, apa jawaban 86% responden yang mengatakan tentang kematian? Walaupun yang 14 itu ngalor ngidul gitu. Tapi jawabannya tetap sama. Hakikat dari sebuah kematian. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh mereka yang 86%? Ketika kami mengalami kematian, kami melihat orang-orang yang ada di sekitar kami ketika roh kami keluar dari jasad. Ini jadi ilmiah. Jadi kalau nggak percaya, mau dicoba? Jadi roh itu menyaksikan kondisi orang-orang yang dia tinggalkan. Istri menangis, suami menangis, anak menangis, orang-orang terdekat menangis. Dia saksikan itu. Makanya pantas saya pernah menulis buku tentang perjalanan manusia menuju Allah. Itu saya singgung gitu. Bahwa kata Rasulullah ketika orang meninggal itu belum kemana-mana, dia menyaksikan proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan dia sebelum dia dimakamkan. Jadi roh itu menyaksikan bagaimana jasad dimandiin, roh itu menyaksikan dikafankan, disolatkan sampai dimasukkan roh itu ke jasad itu kelihatan. Jadi 86 responden mengatakan hal yang sama, 14 walaupun berbeda tapi hakikatnya sama. Setelah itu kami memasuki lorong yang sangat gelap. Itu lorong sakaratul maut gitu. Kami memasuki lorong yang begitu gelap. Lalu kemudian kami dihadirkan pada lorong yang begitu terang luar biasa. Dan sekejap itu kami disaksikan perjalanan hidup kami yang jelek-jelek dan yang baik-baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kita akhirnya sampai ketika waktu itu kebaikan dan keburukan kita diperlihatkan. Makanya di dalam Quran kenapa mereka itu yang pernah mengalami kematian, mereka bilang apa? Hatta idza ahadahul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Al-Mu'minun surah ke-84 ayat 99 dan 100. Tatkala mereka mengalami kematian, baru mereka sadar. Ya telah diperlihatkan tadi, apa yang mereka katakan? Qala rabbil Tuhan kembali lagi segala dunia. La'alli a'malu shalihan bima taraktu, agar aku bisa beribadah yang dulu aku pernah tinggal. Diperlihatkan.
Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Sahabulais As-Samad Habib, itu sampai Rasul mengatakan orang-orang yang pernah mengalami kematian, orang-orang yang mengalami kematian itu mereka bisa dikembalikan lagi oleh Allah hanya sekedar ingin apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang kita berpikir kita ini masih kalau Allah kasih kita umur panjang, itu tandanya kan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Betul ya, Bu? Kita ini dikasih umur panjang ya Allah. Ya sedikit pun waktu itu kita sia-sia. Kalau kita lihat orang-orang yang udah mati pengen dikembalikan lagi oleh Allah hanya sekedar ingin mengucapkan la ilaha illallah, apa kita sia-sia? Makanya Rasul mengatakan wa khuzizadaka bilan fa inna saqawati, ambillah bekal yang cukup kalian untuk melakukan perjalanan yang nanti suatu saat kalian akan kembali kepada Allah. Jadi Rahman itu melakukan penelitian itu orang-orang pernah mengalami kematian. Itu Allah perlihatkan kebaikan dan keburukan selama dia menjalani hidup. Yang dulu pernah bohong orang tua. Pernah ya? Iya, sering. Banyak. Pura-pura tidur, enggak saking takut disuruh. Nah setelah itu kata Rahman apa? Ternyata orang-orang yang telah mengalami kematian tadi itu setelah dia dihadapkan pada kondisi suasana yang begitu terang, lalu hampir dia mau menembus satu pintu, disitulah ada yang mengatakan kau belum sampai. Semua mengatakan itu. Ada suara mengatakan kau belum sampai. Kembali. Ini disebut dengan kematian klinis atau kematian. Pernah nggak ada nggak? Saya punya teman tuh, cuma sayang dia nggak bisa ngomong. Mungkin kalau dia ngomong dia pasti cerita. Nah itu kematian. Jadi orang-orang yang meninggal dunia itu kan ada dimensi mereka lebih tinggi. Lihat kita. Makanya kata Nabi tadi, orang-orang yang sudah meninggal dunia, para orang-orang tua kita yang sudah meninggal, yang mereka orang-orang saleh, yang mereka sekarang di alam barzah diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi sana. Cuma karena dimensi mereka kan berbeda dengan dimensi kita. Mereka melihat kita langsung, tapi kita yang tidak melihat mereka. Kenapa? Karena dimensi mereka berbeda. Makanya kalau di alam, kalau di kuburan kita kan kalau berziarah itu jangan dikira ucapan kita yang dijawab, nggak didengar kita. Assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini perjalanan. Rasulullah itu kenapa sudah menembus 7 dimensi? Maka Rasulullah tahu sesuatu yang akan terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah melewati surga, Rasulullah pernah, neraka juga pernah. Sampai puncaknya itu Rasulullah. Maka Rasulullah selalu mengatakan, saya di zamanun ala ummati, suatu saat nanti akan terjadi pada umat. Sekarang sudah terjadi. Kenapa? Rasul manusia yang sudah melintasi 7 dimensi. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang maha dahsyat karena melintasi 4 alam yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun termasuk mereka. Maka Rasulullah ini manusia spesial. Sampai spesialnya itu Rasulullah itu
Allah sampai bilang laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Begitu Allah bilang. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, dunia ini tidak akan tercipta. Bu, karena siapa kita bisa tercipta ini? Makanya kalau orang yang suka lajimin baca sholawat Nabi, Allah muliakan. Ibu tahu pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang punya Habib Sekar di Palu. Dia punya santri itu 15.000. Kemudian pimpinannya sahabat saya punya. Itu sempat saya tanya. Saya bilang, Umi kasih makan berapa sehari? Dia bilang 15.000 itu Ustaz. Kami membutuhkan sehari itu 150 juta. Sehari. Kesampun 150 juta per hari. Per bulan 4,5 miliar. Kita aja santri udah 4,5. Ini 4,5 miliar sebulan. Dana yang dibutuhkan oleh pondok pesantren Al-Asriyah. Ini yang punyanya cerita Mas. Loh, dari mana Umi bisa dapat ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berkat membaca sholawat yang rutin dia baca, Allah anugerahkan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi sehari itu semalam itu 400 kali bacaan sholawat. Ini mah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi kalau ibu sakit, saya baca sholawat. Apakah itu sholawat dari sholawat ibil atau sholawat hanya kepada betapa kemuliaan Rasulullah itu. Nah, untuk bisa mencapai puncak yang kata Ibnu Arabi disebut insanul kamil, manusia yang luar biasa super. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah mendapatkan. Kalau bahasa kita untuk bisa menduduki jabatan penting di sebuah perusahaan kan nggak mudah. Iya, pasti ada tantangan demi tantangan. Begitu juga Rasulullah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang Rasulullah lakukan itu betul-betul membentuk Rasul menjadi manusia yang berkualitas. Kalau saya buat analogi begini, kalau besi ingin menjadi sebuah keris yang indah, maka besi ini harus diapain? Ditempa, dibakar, ya, dengan api yang mungkin sekian derajat Celcius yang bisa membakar api. Setelah itu dipukul, dilakukan lagi hingga menjadi keris yang berbentuk sesuatu yang indah. Begitu pribadi Rasulullah SAW. Rasul itu sebelum menjadi manusia super, kalau menurut yang kalau di Metro TV super sekali. Maria itu super. Tapi supernya Nabi beda. Itu Nabi itu melalui uji kelayakan oleh Allah itu menjadi ada uji kelayakan menjadi manusia super melalui fit in proper test. Ya. Rasulullah itu untuk bisa menjadi manusia super ada uji kelayakan dulu.
Makanya kenapa kemudian Allah di dalam Quran mengatakan Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah menyebutkan di situ kalimat abdun. Kenapa enggak kalimat langsung saja? Subhanallazi asra bi Muhammadin. Kenapa enggak gitu? Kenapa kok menggunakan kata abduhu? Hambanya. Kenapa enggak langsung aja Muhammad gitu? Ini kata para ulama tafsir, karena Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar hambanya Allah karena sudah lulus uji fit dan protes. Kalau Pak Haji Samsul ngaku hamba cuma ngaku doang. Memang Allah udah ngakui belum tentu. Kayak model kita bahasa kita mengaku ilahi abduka al-asi ada dia kayak gini. Ya Allah, hambamu datang. Siapa hambamu? Kita ini baru mengaku, tapi belum secara legitimasi Allah jadikan kita hamba. Belum. Kenapa? Karena kita belum melakukan uji ini. Nabi itu sudah melakukan uji. Coba lihat, 13 tahun Rasulullah di Mekah. Ibu kira Rasulullah aman-aman aja? Tidak. Rasulullah itu diintimidasi dunia. Iya, Rasulullah itu mau dibunuh, dikejar-kejar, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan kerikil berdarah tipis Rasul, dilempar dengan batu pincang kaki Rasulullah. Hanya untuk dakwah, mengantarkan orang berbuat baik. Maka kadang-kadang saya ini suka haru, sedih ketika dakwah kita di Malaysia. Ya Allah, di bandara udah dijemput mobil-mobil berkelas. Ya Allah, selama 6 hari semua dijamu enak. Sampai beli pun tidak boleh. Duitnya Ustaz haram di sini. Kita ceramah lagi ke daerah Kalimantan, Sumatera. Ya Allah, jemputan yang enak betul. Belum lagi oleh-oleh dari pejabat-pejabat. Kalau kita renungkan bagaimana dakwah Nabi 14 abad yang lalu, rasanya nangis gitu. Gimana Rasul? Dakwah di Taif, dikejar-kejar, dilempar dengan kotoran sungai. Sampai ada satu kisah itu. Saya nangis baca kisah ini. Jadi Rasul itu ketika dia lewat di pemukiman Yahudi, jadi ada komplek orang-orang Yahudi. Kalau kita ini komplek TNI di sini gitu. Rasulullah lewat doang, nggak dakwah, lewat doang. Itu ada orang yang benci sama Nabi itu. Itu melempar Nabi itu dengan kerikil, berdarah bis-bis. Sampai Nabi cuma darahnya itu muncul di langit. Cacian makian itu Rasul cuma jawab dengan senyuman, dengan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah, karena mereka tidak tahu kalau aku ini utusan ya Allah. Belum lagi Rasulullah dilempar dengan kotoran unta. Ibu bisa bayangkan apa Rasulullah kemudian menghati mereka? Rasul cuma senyum dan berdoa, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Iya, kalau Rasulullah lewat setiap saat Rasulullah dilempar dengan kata-kata maupun dengan kerikil. Sampai Rasulullah suatu saat lewat kembali dengan Bilal bin Rabah, Rasul tidak melihat lagi orang yang melempar. Rasul bertanya sama Bilal, biasanya ada orang yang suka langganan melempar kita itu karena bencinya orang Yahudi ini mana ya Bilal ya, aku nggak melihat orang itu. Kata Bilal, ya Rasul, orang itu sakit ya Rasul. Sakit Bilal, iya ya Rasul. Antarkan aku menjenguknya Bilal. Rasul dicaci, dimaki, dihina, dilempar dengan kotoran unta. Ketika orang yang melempar itu sakit, Rasul bilang, antarkan aku menjenguknya. Kalau mungkin saya nih, saya lewat di sini, dia lewat sini, pas aku melempar saya, siapa nih Ustaz Ismail? Mau kotoran kambing, saya lewat.
Besoknya dia sakit. Saya lewat ada nanya Pak Jamin, Mas Ampun biasa lempar saya kotoran kami. Ada. Sakit Ustaz, sakit biasa sakit 2 hari. Apa jawaban saya? Oh ya jawaban saya. Kalau kata orang Betawi nggak mau mampus. Rasul nggak ini. Rasul itu sampai kemudian diantarkan bila melihat orang Yahudi itu sampai badannya itu disandarkan di dinding rumahnya yang sudah reot. Keringat dingin tuh basah tubuhnya itu. Napasnya udah tengah-tengah, badannya kurus sekali. Rasul meneteskan air mata iba melihatnya. Lalu kemudian menyuruh Bilal, kau ke rumah ambilkan ibu kurma. Maksudnya ke rumah Rasul, ambilkan kurma itu. Bilal lari ke rumah, lalu kemudian pulang kembali membawa kurma, sekeranjang kurma itu. Betapa Bilal itu terkejut melihat Rasulullah sedang memangku orang Yahudi itu. Bayangin, yang kurus kering itu ditaruhnya di paha Rasulullah. Lalu kepalanya itu disandarkan di dada Rasulullah yang halus. Sorbannya dilepaskan hanya untuk mengelap keringat dingin membasahi tubuh Yahudi. Bilal waktu itu ngomong, "Kafa ya Rasulullah, cukup aku nggak sanggup melihatnya ya Rasulullah. Biar aku saja yang melakukan." Tidak, Bilal, berikan kurma itu. Diberikan oleh Bilal. Lalu Rasulullah menyuapi kurma itu ke mulutnya dengan tangannya yang berbeda. Yahudi ini sampai nangis. Lalu dia tersungkur. Disitulah dia kemudian menyatakan keislaman yang dia dapat. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu dikembangkan dengan beragam, beda. Islam itu rata-rata dikembangkan dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Ini manusia paling buruk. Jadi Rasulullah itu di Mekah itu diintimidasi, diembargo ekonomi. Rasul nggak boleh menjual makanan kafir Quraisy pun nggak boleh membeli. Makanya banyak teman-teman sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal. Ada yang meninggal kelaparan karena sulitnya keekonomian pada saat itu. Ada juga tawaran kompromistis, Muhammad, besok aku akan datang ke tempatmu beribadah, tapi kau besok beribadah di tempat. Kata Nabi, nggak mungkin. Maka turun ayat lakum dinukum. Itu ujian yang bersifat X. Belum lagi yang ujian yang bersifat inter. Wafatnya Siti Khadijah dengan pamannya Nabi Muhammad. Ini guncangnya Nabi Muhammad ya. Karena apa? Mereka berdua itu digambarkan itu seperti pohon yang rindang. Di saat Nabi Muhammad itu butuh tempat dari naungan matahari yang begitu terik. Itulah Abu Thalib dengan Siti Khadijah, tempat Nabi berteduh dari teriknya matahari. Tiba-tiba pamannya yang selama ini menopang dakwahnya Nabi, yang pamannya bilang kalau orang-orang kafir Quraisy mau menghalangi dakwah kemenakan Muhammad, langkai dulu mayat pamannya Abu Thalib. Garda terdepan, walaupun pamannya belum menyatakan Islam pada saat itu. Tapi sebagai orang yang dekat dengan Nabi Muhammad yang penuh cinta kasih, Abu Thalib itu begitu cinta sama keponakan. Nabi Muhammad itu spesial di mata Abu Thalib. Jadi kalau istrinya Abu Thalib makan, dia selalu pesan sama istrinya, tolong sisihkan untuk Muhammad. Jangan disatukan Muhammad dengan anak-anak kita. Ini Abu Thalib kan anaknya banyak, bukan hanya Ali dan Ja'far, banyak sekali anaknya Abu Thalib itu. Itu kadang lagi makan suka berburu, sehingga Nabi kadang-kadang nggak kebagian. Karena Nabi kemudian, kadang-kadang nggak tega kalau Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad cuma dia namanya anak, bukan anak kandung, bukan. Kemudian anak yang makan itu, Nabi Muhammad cuma Abu Thalib. Besoknya baru kemudian bilang kepada istrinya,
sisihkan buat Muhammad, kasihan. Betul. Jadi sampai begitu dakwahnya Nabi Muhammad, dia lupa. Kalau meninggal, itu bisa bayangkan hancurnya hati Rasulullah. Belum lagi istrinya. Itu kalau baca Khadijah itu, ya Allah, nggak ada mungkin manusia yang sehebat Khadijah dalam melayani Rasulullah. Khadijah itu suka gini, walaupun kita nggak pernah mengalami itu. Khadijah itu kalau sama Rasulullah, Rasul itu di pangkuan dia di situ. Lalu kemudian dia bilang, apa kata Khadijah? Ya ruh, ya pergi. Ya ruh, ya pergi. Wahai jantung hati, mali maluka. Apa yang aku miliki Muhammad, aku juga memiliki. Begitu benar. Ibu bilangnya iya Pak, boleh jadi rumah ini milik kita, tapi sertifikat tanpa saya. Itu Khadijah. Makanya ketika Khadijah meninggal, itu bisa bayangkan hancurnya Rasulullah. Merana Rasulullah itu kenapa? Khadijah itu benar-benar ketika Nabi usia relatif muda, Rasulullah itu ditopang oleh Siti Khadijah sebagai owner, sebagai komisaris utama di perusahaan itu Khadijah. Sehingga Rasulullah mencapai puncak kekayaan itu sampai kemudian dihabiskan oleh Siti Khadijah untuk perjuangan Islam. Maka Rasulullah melihat Khadijah meninggal dalam keadaan pakaian yang kuat. Padahal beliau pernah jadi orang kaya. Kenapa? Untuk bantu suaminya dan itu lagi. Saya bisa bayangin gimana tuh hati Rasulullah. Saya nggak bisa membayangin tuh. Nggak bisa membayangin. Ya. Saya kadang-kadang melihat istri sakit aja, saya nangis. Itu gimana? Istri yang Rasulullah gambarkan itu teman menangis di kala duka, teman tertawa di kala suka. Khadijah itu istri yang melahirkan anak keturunan Nabi sampai sekarang. Sementara yang lain gak ada. Istri Nabi itu yang dua melahirkan. Khadijah dengan Maria Kipti. Maria Kipti punya anak masih hijau, masih merah, sudah meninggal. Khadijah itu anaknya itu yang lahir, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Kemudian ada laki-lakinya, kemudian ada sekitar 5 dari Siti Khadijah lebih. Perempuan yang dari lahir keluar generasi-generasi Rasul meninggal itu. Bisa bayangkan, makanya sejarah menyebutnya dengan Amul Huzn, tahun kesedihan Nabi. Ini ujian besar. Oke, kalau ujian ekstern Rasulullah bisa intimidasi, Rasul sabar, diembargo, dicaci maki. Tapi di saat ujian yang kematian kedua orang ini Rasulullah tumbang. Gak kuat Rasul, sedih Rasul. Sampai Allah memberikan kebahagiaan dengan apa? Allah jadikan perjalanan itu bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga ingin memberikan kebahagiaan buat Nabi yang sedang mengalami gundah gulana dalam hidup. Jadi Islam itu bukan hanya spiritual perjalanan, tapi Rasul kemudian diantarkan ke surga dan neraka, kemudian bertemu dengan Allah, dan itu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada Rasul. Jadi intinya sebenarnya, kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, fit and proper test itu harus kita lakukan. Apa? Ujian harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang kalau menurut Ibnu Arabi dengan insan kamil, siap-siap kita menghadapi ujian dan cobaan. Iya. Sholat, kalau kita ingin menjadi sebuah proses mi'raj, jadikan sholat kita berkualitas. Ya, saya kalau pengen cerita ini baru cerita ini doang, belum Islam ya. Tapi waktunya udah sama jam 8. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitu perjalanan Islam. Jadi ibarat sebuah besi
yang ingin menjadi keris yang indah, maka besi ini harus digojlok, diguling. Begitulah pribadi Rasul. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah, jadilah seperti besi yang ingin dijadikan keris. Cobaan, ujian, silih berganti, hadapi itu dengan kenikmatan. Ya. Menyikapinya dengan husnuzon, baik sangka. Ya, karena begitu cara Allah ingin memberikan kemuliaan hamba itu dengan begitu. Kan saya selalu mengingat, nahnu naqsu alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Kata Allah, kami udah ceritain kisah-kisah yang baik. Ada manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah, jalannya itu dengan kekayaan. Ya, jadilah dengan kekayaan dia jadi orang yang mulia. Maka kalau kita melihat ada orang kaya yang baik, itulah jalan Allah memberikan kemuliaan buat dia. Ada nggak ada orang kaya yang baik? Ada nggak orang yang kaya yang rajin ke masjid? Allah ingin memberikan wasilah kekayaannya itu dia jadi mulia. Ada juga Allah memberikan kemuliaan seseorang jalannya dengan jabatan. Dikasih jabatan oleh Allah. Nah, jabatan itu menghantarkan dia menjadi mulia di sisi Allah. Pun kata Allah, ada juga orang yang dimuliakan oleh Allah jalannya kemiskinan. Kalau tadi itu Allah gambarkan Nabi Sulaiman. Kalau yang kemiskinan digambarkan Quran Nabi. Ada yang jalannya sakit. Itu cara Allah memberikan kemuliaan sebenarnya. Maka yang hidupnya barangkali tidak seindah hidup orang kaya, jangan putus asa. Inilah mungkin cara Allah memberikan saya kemuliaan dengan kemiskinan. Sebab kalau seandainya kita dikasih kaya, belum tentu kita bisa datang ke majelis ini. Itu misal gitu ya. Kalau misalnya Pak Sampun jenderal, lagi ngapain kira-kira ngapain pagi ini? Ngapain? Golf, bisa dibilang mudanya ketiga. Makanya kalau kita dikasih hidup sederhana gitu, ya mungkin inilah cara Allah. Sebab kalau kita kaya banget, kita nggak bisa. Kita gitu aja. Saya kadang-kadang suka teman-teman tuh kan banyak yang sukses. Ada yang jadi DPR, ada yang begini gitu. Iya, mungkin dengan cara beginilah Allah memberikan kemuliaan. Sebagaimana Allah pun memberikan kemuliaan buat orang tadi itu seperti itu. Makanya ibu kalau melihat orang yang mabuk, yang bermaksiat, jangan doain negatif. Ada orang lagi mabuk-mabukan, kita doain ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kebahagiaan orang ini seperti hari ini dia bahagia. Dia bahagia nggak di neraka? Bahagia. Berikan ya Allah dia kebahagiaan nanti seperti hari ini dia merasakan kebahagiaan. Jangan orang mampus ya, saya kira itu barangkali saya sampaikan. Ya, insya Allah nanti Pak Rusdi Hasbi yang akan nyampaikan dengan detail tentang istilah dan kalau mau ngikut saya akan saya bahas besok di masjid itu Islami pagi subuh juga di masjid Bintaro. Ya, mudah-mudahan ini ada hikmah yang buat kita semua. Mudah-mudahan Allah manfaatkan kita dalam kemuliaan dan saya selalu kita juga berdoa, ya, mudah-mudahan proses berjalan dengan baik. Baru kemarin selesai rekomendasi gigi karena sudah hampir sebulan lebih perawatan. Jadi besok ke dokter THT, kemudian dokter Aru, kemudian dokter macam-macam, ada 7 dokter yang saya harus kita rekomendasi bisa menjalani proses bypass. Ya.
Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai, bahwa di pagi hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari pertama bahwa pembicaraan beliau sudah begitu keras ya. Jadi harapan kita semuanya mudah-mudahan tidak jadi operasi ya. Allah sudah angkat, Allah sudah sembuhkan ya. Masya Allah, harapan kita seperti itu, mudah-mudahan seperti itu. Mukjizat Allah tidak ada yang tahu, tapi kasih sayang Allah kepada beliau, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, maksudnya jantungnya kembali sehat, Masya Allah, tanpa operasi. Yang kedua, di pagi hari ini kita sudah lengkap yang mendengarkan daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Walaupun kita nanti pada Senin pagi tanggal 27 kita juga akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Namun di pagi hari ini kita sudah mendengarkan hampir separuh komplit perjalanan baginda Rasulullah SAW untuk kegembiraan beliau berjalankan Isra dan Mi'raj, Masya Allah. Jadi pagi hari ini sangat luar biasa kita di dalam mengikuti pengajian di Masjid Fatahil. Mudah-mudahan lagi dan lagi pada para jamaah kita doakan kepada guru kita khusus Bapak Kiai Haji Dr. Usman Malema ini, Allah berikan mudah-mudahan di dalam menggapai kesehatan untuk menjalankan bedah jantung, sehingga kami sih berharap tidak operasi kayak gitu kalau ada penyakitnya dengan benar. Baik Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Oh ada ya? Ada. Ya boleh yang bertanya? Satu saja ya. Masya Allah. Pak Sampo nanti belakangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Tadi dari itu 7 dimensi ya Ustaz, itu tadi saya belum lengkap. Baru 4 dimensi ya Ustaz ya, belum saya belum lengkap. Kemudian tadi kan ada rohnya itu, katakanlah kalau sekarang itu misalnya dapat tiket perjalanan internasional gitu ya Ustaz, rohnya seseorang itu cirinya yang seperti apa gitu ya Ustaz, yang bisa, tapi kan apa semua roh itu bisa bebas untuk berdiri dalam perjalanannya kemana-mana gitu ya Ustaz ya. Nah itu yang pertama. Kemudian tadi kita kan dianjurkan memang baca sholawat gitu ya Ustaz ya. Bagaimana supaya sholawat yang dibaca itu bisa mewujudkan visi-visi Rasulullah dalam akhlakul karimahnya, uswatul hasanahnya, dan juga rahmatan lil alaminnya gitu ya Ustaz. Bagaimana gitu dengan sholawat yang dibaca sehingga orang pun ini ya Ustaz ya, termotivasi gitu untuk mewujudkan visi misi Rasulullah dengan baca sholawat itu gitu. Dan tadi selanjutnya bagaimana dengan kembali kepada tadi yang disebut uji coba gitu ya Ustaz. Uji coba Nabi itu kan maksudnya tingkatnya Nabi. Kalau kayak kami ibu-ibu ini bagaimana Ustaz? Uji cobanya gitu biar lulus. Terima kasih. Iya, satu orang ada dimensi kehidupan.
Berbeda dengan 7 dimensi dalam perspektif psikologi. Kalau dimensi itu kan ada dimensi spiritual, dimensi ekonomi. Kalau dimensi yang saya maksud itu dimensi di depan kita. Kita ini dimensi awal, alam hidup dimensi kedua, alam malaikat dimensi tiga, kemudian alam barzakh dimensi surga, neraka, sampai puncaknya ini hari dimensi. Sehingga orang ketika memasuki semua dimensi-dimensi dia akan melihatnya. Termasuk Nabi, kenapa dia bisa melihat masa depan? Karena dia sudah lintas dimensi. Kenapa orang itu bisa melihat orang di dunia? Karena dia sudah masuk dimensi yang kedua. Dia melihat. Begitu juga di alam barzakh. Alam barzakh itu lebih tinggi lagi. Dia bisa melihat orang yang disiksa itu. Makanya di dalam Quran, kenapa kamu disiksa? Ya kan di neraka sakwa. Itu mereka sudah masuk. Apalagi kalau sudah dimensi yang lebih tinggi lagi. Tadi saya bilang, Nabi Muhammad itu kan sudah melintasi nasut di alam manusia, alam ilmu dan alam barzakh, alam surga dan neraka, kemudian sampai alam malakut, sampai kepada alam ketuhanan. Itu dimensi-dimensi. Nanti lebih jelasnya sama satu persatu akan dijelaskan sama Asbi. Ya. Nah, itu dimensi kehidupan. Nah, yang kedua, dia saya ini kena asam lambung jadi kena dia. Fit dan perbuatan Nabi dengan kita tentu berbeda. Sebab kata Nabi, inna asyadal bala al-anbiya, summa awliya, summa ulama, summa al-amsal al-amsal. Kami uji yang paling berat ya, ujian para nabi. Summa awliya, kemudian para wali-wali. Summa ulama, kemudian para ulama. Summa al-amsal al-amsal baru kita. Jadi kalau dicoba kaitkan, kita ini kecil banget sebenarnya. Ya paling ujian kita ya orang Bugis gitu. Beda dengan Nabi Ayub gitu yang sampai belati itu di kaki. Beda. Ya. Tetapi tentu nilainya nggak berbeda. Ya, bagaimana kita menyikapi itu sama untuk bisa mencapai derajat kalau menurut Ibnu Arabi dalam Insan Kamil, manusia terbaik. Ketika kita sedang melakukan uji fit dan proses, ya dalam hidup rumah tangga, ada saja memang ujian juga. Ya kan, Nabi aja yang dikira nggak diuji. Saya tuh melihat Nabi, sekelas Nabi kok bisa bercerai? Iya kan, sekelas Nabi lo bisa bercerai dengan Hafsah. Ada apa ini gitu ya? Ini mau masuk ujian dan itu ingin ditunjukkan kepada kita umat. Mau begini loh menghadapi kondisi kehidupan rumah tangga. Ya selamanya kita berjalan dengan baik. Saya ketika habis sholat juga sempat ada beberapa teman-teman saya yang sudah ada 3-4. Iya saya bilang ya saya proses itu sudah berjalan. Atau dalam kehidupan kita berkawan. Tidak semua kawan itu juga sebagai jalan kemuliaan. Ada juga kawan yang enggak. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi. Dan itu sebagai proses fit dan konformitas dalam kehidupan. Ujian coba. Jadi untuk bisa mencapai satu kondisi memang berbeda-beda cara. Ya, ibu caranya pasti berbeda dengan bapak, anak berbeda dengan orang tua. Itu ya. Lalu kemudian soal yang bisa menghasilkan satu nilai, satu value. Sholat itu harus diberjamaahkan. Saya lemes. Nah gitu. Di dalam kitab Rasulul Dunia wal Wasaya Imaniyah dan kemudian dikorelasikan dengan kitab Tanbihul Mufidin Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi. Itu tuba liman razaqahullahu fahma wa aiqadha minal ghafur. Kita ini termasuk orang yang beruntung karena dikasih pemahaman itu dan dibangunkan dari sebuah kelalaian. Nah, berapa banyak orang-orang yang sering kali dilalaikan oleh Allah.
Apa di antara? Ayat Al-Quran, atau yasma'u la yatafaham, wa la yatadabbaru ma'ani. Dia nggak pernah mau mencoba untuk mengartikulasikan gitu ya, makna yang terkandung di dalam Quran. Ini nggak pernah. Dia baca Quran asal baca aja gitu. Sehingga jalan hidupnya itu nggak pernah sinkron. Quran nyuruh sedekah dia kagak sedekah. Quran nyuruh tahajud dia kagak tahajud. Nggak sinkron. Nah, ini menyebabkan sebuah kelalaian. Termasuk dia baca sholawat, tetapi cara hidupnya bertentangan dengan cara hidup Nabi. Yang kita coba sholawat yang bermakna itu adalah menjalani cara hidup sesuai dengan diajarkan. Walaupun kita tidak bisa sesungguhnya. Itu caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang kalau udah cinta, rasanya ingin mencoba nurutin apa yang dicintainya. Dulu nih, Pak Jamin, ibu cuma minta, Mas, kalau beliin aku jeruk yang besar ya, karena papi suka jeruk. Dibeli, walaupun boleh ngutang waktu. Kenapa? Orang yang dicintainya minta kok, ya kan? Ibu tahajud kok ibu bisa cinta, ya kan? Jadi kalau udah cinta modal dasarnya selesai. Benar. Makanya iman itu harus betul melembaga dalam kolbu sehingga menghasilkan mahabbah, cinta. Sehingga Islam akan terasa indah kita kerjain. Datang ke majelis ilmu enggak jadi halangan. Kenapa? Dia cinta. Ya, sedekah makin banyak dia sedekah makin dia senang. Kenapa? Cinta dia ingin membuktikan ya cintanya itu kepada yang dicintai. Kan gitu, orang kalau udah cinta kan kadang-kadang lupa. Orang tai ayam rasa coklat. Iya bu ya gitu. Nah gitu ya, gitu ya. Ada lagi kan? Iya. Makasih ya. Baik. Sudah tercover semua. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita tutup dengan doa, pertama saya ada pengumuman ya, yaitu bahwa kami Masjid Fathahillah sedang berusaha untuk penggantian karpet di lantai 2 ya. Alhamdulillah kami kemarin 4 pengurus masjid ke daerah Tanah Abang mencari karpet, kami dapat dengan corong baru dari ketebalan sampai 14 mili. Per meternya itu ada per meternya Rp700.000 ya, Rp700.000. Kami insya Allah berusaha, mudah-mudahan sih harapan kami sebelum Idul Fitri ini karpet di atas sudah terpenuhi. Ya, amin. Sementara dana kami baru dapat belum ada separuhnya ya, belum ada separuhnya karena di atas itu hampir 200 meter ya. Dan kami insya Allah berusaha untuk minggu ini untuk mencapai sekitar 100 meter. Jadi kalau 100 meter kali 700 kami membutuhkan uang sekitar 70 juta ya. 70 juta. Kami kemarin dapat laporan dari bendahara bahwa ada sekitar 45.350.000 rupiah. Jadi masih butuh sekitar 25 juta lagi ya untuk mencapai 100 meter. Jadi banyak perjalanan yang kami harus tempuh untuk pergantian karpet di lantai 2. Yang kedua, kami lagi mengundang untuk hadir di hari Senin tanggal 27 Januari. Kita sama-sama pergi di Surat Merah pada jam 9:30 sampai jam 10. Karena di Indonesia itu biasanya jamnya selalu karet. Sudah jam 9 datang jam 11 biasanya. Yang ketiga, apa yang dikatakan Pak Kiai tadi, kita ini ujian yang paling ringan ya. Paling ringan. Tapi ibu-ibu zaman sekarang ini bapak-bapak ibu sudah cukup kuat. Kemarin saya beli madu dari orang Baduy, saya beli di musola, saya bawa pulang. Saya kasih ke istri saya,
ini mah isi saya sedikit pun nggak marah. Padahal saya banget. Ya, ujiannya udah lulus. Ya. Saya kan madu asli, tapi isi saya nggak marah. Biasanya perempuan kalau dibawa madu, biasanya kalau dibawa madu kan marah banget gitu ya. Udah siap. Madunya asli tapi nggak marah. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Sabtu Kurban ini. Kita lengkap di pagi hari ini, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan hidup kita di hari ini Allah berikan kesehatan, keberkahan di dalam rumah tangga, ketenangan di dalam kita bina rumah tangga, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha untuk menggapai kehidupan menjadi akhir daripada kehidupan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Terima kasih. Kami mohon kepada Pak Yai untuk doa ditutup dengan doa. Silakan Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'asina. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين يا الله قرة اعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu